Ya, baik. Bismillah. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Untuk media Zoom kita khususkan untuk diskusi ya. Jadi tidak terlalu lama waktunya. Jadi silakan kepada kelompok 2 untuk menyiapkan jawabannya ya. Tapi ini pertanyaannya sudah pada masuk atau belum ini? Belum ada yang masuk ya. Kalau belum ada yang masuk, berarti langsung saja silakan bagi lain kelompoknya boleh mengajukan pertanyaan langsung lewat Zoom ini. Sudah ada yang menyiapkan pertanyaan? Sudah, Pak. Silakan Mbak Setia. Ditampilkan semua wajahnya ya. Kita buat aturan semuanya harus ditampilkan. Tidak sembunyi ya. Silakan ditampilkan semuanya, videonya tentunya ada semuanya pakai hijab ya yang perempuan. Silakan Mbak Setia untuk mengajukan pertanyaan. Halo Mbak Setia, sudah siap? Mbak Setia, sudah siap untuk mengajukan pertanyaan? Sudah, Pak. Sebentar, Pak. Itu tadi sudah saya tulis di kolom chat. Oh, di Sebentar, chat ya. saya... Mbak Setia menanyakan pada PowerPoint set terdapat tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah. Lantas mengapa realita kehidupan nyatanya banyak manusia yang tidak beribadah kepada Allah gitu ya. Ya, pertanyaan dari Mbak Tia ya tentang tujuan diciptakannya manusia. Mbak Azza, silakan Mbak Azza, boleh menjawab pertanyaan dari Mbak Tia langsung ya. Ya, pertanyaannya cukup mudah untuk dipahami ya. Silakan Mbak Azza. 5 pertanyaan maksimal ya. 5 pertanyaan. Silakan Mbak Azza. Kira-kira jawabannya, memang pertanyaannya betul nggak Mbak Azza? Banyak manusia yang justru sebaliknya ya, yaitu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masuk baru 14 ini ya. Yuk Mbak Azza, silakan Mbak Azza. Perlu waktu untuk memikirkannya? Tunggu sebentar, Pak. Dalam diciptakannya manusia untuk beribadah ini. Lantas mengapa realita kehidupan nyatanya banyak? Ya, ini sama juga ya. Ketika orang tua memerintahkan kepada kita untuk mentaatinya, tapi kadang-kadang pula banyak anak-anak yang kemudian tidak mentaati orang tua. Atau mudah sekali ya, di kampus misalnya ada aturan berjilbab sesuai dengan syariat Islam gitu ya, dengan standar yang sudah ditentukan gitu ya, menurut syariat Islam, tapi banyak pula yang melanggarnya. Ya, ini sepadan dengan ini pertanyaannya, ya. Mengapa Allah memerintahkan manusia beribadah, tetapi banyak manusia yang kemudian sebaliknya tidak beribadah, malah justru melanggarnya. Bagaimana Mbak Azza?
izin menjawab. Dari pertanyaan dari Setia di dalam PPTC, lantas mengapa realita di kehidupan nyatanya banyak manusia yang tidak beribadah kepada Allah? Penyebab utamanya seseorang itu tidak beribadah kepada Allah adalah seperti bergelimpang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Penyebab utamanya adalah seseorang itu seperti malas, lalu tidak pernah paham tentang urgensi ibadah, lalu melupakan kematian. Seperti melupakan kematiannya, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 183 yang artinya, tiap berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Yang selanjutnya, manusia itu tidak tahu besarnya pahala suatu ibadah seperti apa. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik. Pertama, mengapa banyak realita manusia itu tidak beribadah kepada Allah? Yang pertama, karena manusia tidak mengetahui hakikat tujuan hidupnya. Ini penting, poin penting yang harus dipahami oleh kita semuanya. Mengapa manusia justru sebaliknya mereka tidak memahami dengan betul hakikat diciptakan dirinya? Maka ketika kita mengkaji tentang materi kedua ini adalah agar supaya kita tahu hakikat hidup kita yang sesungguhnya. Ya, jadi mereka memahami sebagai manusia kehidupan ini adalah untuk memaksimalkan waktu untuk di dunia saja. Setelah itu sudah tidak ada lagi pemahaman bahwa mereka akan dibangkitkan, mereka akan dibalas, mereka akan masuk surga atau neraka gitu ya. Ini adalah orang-orang ateis berpikiran seperti itu. Jadi mereka tidak mengetahui akan hakikat tujuan diciptakannya manusia. Kemudian yang kedua, sebenarnya iya Allah sudah memberitahukannya ya melalui Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah SAW. Tetapi manusia itu memang dibekali oleh dua hal, ya, dibekali oleh dua hal, yaitu apa? Yaitu bukan dua hal ya, maksudnya adalah dua kecenderungan untuk berbuat baik, kecenderungan untuk berbuat jahat. Mau dominan yang mana gitu ya? Mau dominan yang mana? Kalau dominannya itu adalah kejahatan, maka dia cenderung untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cenderungnya kepada kebaikan, maka dia akan mentaati Allah Subhanahu wa taala, akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagaimana difirmankan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu sudah memberitahukan itu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ya, maka manusia memang diberikan sebuah choice, pilihan, kebebasan untuk memilih. Mau memilih yang mana itu? Malah jalan yang baik atau jalan yang buruk. Tetapi Allah juga memberitahukan tentang konsekuensi masing-masing. Ada konsekuensinya masing-masing, ada akibatnya masing-masing. Kalau dia mentaati, melakukan ketaatan, ya maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan, yaitu tentunya adalah kenikmatan surga. Tetapi sebaliknya, kalau dia itu melakukan kejahatan, dia melanggar dan sebagainya, maka ada konsekuensinya, yaitu akan mendapatkan siksaan. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya, manusia oleh Allah Subhanahu wa taala memang dibekali oleh hawa nafsu. Hawa nafsu dan juga ya nanti ini penjelasan selanjutnya. Jadi hawa nafsu itu adalah memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Maka hawa nafsu yang mana yang akan mengajak kepada kebaikan, ya maka hawa nafsu itu adalah hawa nafsu yang senantiasa dibimbing oleh wahyu, wahyu. Ya, jadi dikendalikan hawa nafsu itu dikendalikan, bukan dibiarkan, bukan pula dikekang, tapi dikendalikan. Ya, ini hawa nafsu. Berikut faktor yang berikutnya ada makhluk lain di selain kita, yaitu adanya
godaan setan yang menunggangi hawa nafsu itu. Jadi hawa nafsu itu sebagai kendaraannya. Ibaratnya Anda mau sampai ke tujuannya, ya maka Anda menggunakan mobil, motor, kereta, pesawat. Maka hawa nafsu itu seperti itu. Hawa nafsu itu sebagai kendaraannya untuk sampai pada tujuan. Ya, ini ada adanya godaan setan. Setan yang mana? Setan itu bisa dari minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya, jadi bisa juga itu setan itu bentuknya adalah manusia yang nyata gitu ya, yang senantiasa mungkin mengajak pada keburukan. Ya. Dan inilah realita yang di masyarakat kita itu ya. Betapa banyak orang yang beribadah diminta untuk beribadah malah sebaliknya. Ya. Karena mereka belum mengetahui hakikat hidupnya, karena manusia diberikan pilihan, ya, dan manusia memiliki hawa nafsu dan juga faktor-faktor yang lainnya ya. Faktor lingkungan itu juga sama mempengaruhi. Faktor lingkungan itu bisa keluarga, teman, gitu ya. Anda itu berteman dengan siapa, maka itu akan menentukan bagaimana ketaatannya, bagaimana ibadahnya. Ya, kalau Anda berkawan dengan teman-teman yang baik, insya Allah akan mengingatkan. Kalau dia melakukan kejahatan, maka akan diingatkan. Tapi kalau sama-sama, itu ya, mohon maaf misalnya, dia adalah peminum khamr gitu ya, sama-sama, ya mereka akan tidak ada yang menasehati, saling menasehati. Gitu. Oke, ya, Mbak siapa tadi? Mbak Setia ya. Pertanyaan dari Mbak Setia. Bagaimana Mbak Setia? Sudah cukup ya? Cukup, Pak. Makasih, Bapak dan Ya. Azhar. Ya, selanjutnya silakan yang lainnya boleh disiapkan Mbak untuk kelompoknya. Yang kedua, Mbak Kunta Yuda. Mbak atau Mas ini? Mas, Pak. Mas. Ya, Kunta. Bukan Kungtum ya, Kunta. Kunta itu kamu memiliki Yuda. Ahsana yang paling baik. Manusia biasa dengan penuh kekhilafan. Bagaimana sih agar istiqomah menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, gitu ya. Silakan Mbak Azah dan teman-teman yang lainnya. CS mana? Siapa? Kelompok 2. Mbak Azah dengan siapa? Kelompoknya sudah dengan Alifah, Ade, lalu iya kelompok 2, Pak. Alifah Ade sudah masuk belum? Mbak Alifah Yang Ade. beranggotakan Ya. Alifah sudah masuk ya? Trisna. Sepertinya sudah, Pak. Trisna, Alifah sudah masuk. Alifah kelompoknya ya? Iya, Bapak. Ya, silakan Mbak Alifah. Mbak Indah juga sudah masuk ya. Mbak Indah sudah siap? Yang mana? Atau siapa dulu silakan. Mbak Azul juga boleh, waktunya sangat sedikit sekali ya. Biar waktunya maksimal, silakan dimanfaatkan yuk. Bagaimana sih agar istiqomah? Bapak, saya izin menjawab. Oh, Mbak Trisnawati, silakan Mbak Trisnawati. Sebagai manusia, biasa dengan penuh kekhilafan, bagaimana sih agar istiqomah menjadikan akhirat sebagai orientasi hidup? Menurut saya, dengan cara meningkatkan keimanan kepada Allah, dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, selalu berusaha mengerjakan hal baik, kemudian selalu ingat mati, dan selalu ingat bahwa sesudah kematian, setiap orang akan mendapatkan balasannya apa yang dilakukan di dunia. Ya. Kurang lebih begitu, Bapak. Memang istiqomah ini adalah sifat yang istimewa ya. Bahkan pernah sahabat Rasulullah SAW menanyakan ya kepada Rasulullah SAW. Ya, yang intinya apa? Pertanyaannya, ya Rasulullah, saya akan menanyakan sesuatu yang mana
saya tidak lagi bertanya kepada yang lainnya. Jawabannya itu tidak lagi bertanya kepada yang lainnya. Ya. Kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Amantu billah tsumastaqim. Ya. Jadi aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ya, istiqomah ini memang sesuatu yang sangat luar biasa, ya, diberikan keistimewaan. Jadi istiqomah adalah melakukan sesuatu kebiasaan secara terus-menerus walaupun sedikit. Dan amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilaksanakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Ya, contohnya apa? Contohnya Anda misalnya melakukan baca Al-Quran setelah sholat maghrib rutin terus-menerus walaupun sedikit, mungkin 5 ayat, 1 halaman, ya, dilakukan secara terus-menerus. Itu jauh lebih baik daripada Anda itu hari ini baca sehari, besok sudah nggak melakukannya lagi. Ya. Dan ini memang istiqomah adalah sesuatu yang memang ujian berat, ya, tetapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Ya, jadi ini adalah istiqomah. Lalu bagaimana agar kita itu menjadikan orientasi hidup di akhir adalah sebagai orientasi hidup kita, gitu ya, menjadi prioritas utama, gitu ya. Ya, ini adalah tergantung bagaimana keadaan kita, ya, bagaimana pengetahuan kita tentang agama, bagaimana pengalaman kita dalam beragama, ya. Tetapi kalau semakin kita itu senantiasa berlatih, gitu ya, secara terus-menerus istiqomah, maka insya Allah itu akan menjadikan akhirat sebagai orientasi hidup kita. Ya, pemahaman kita tentang akhirat itu seberapa jauhnya, gitu ya. Ya, tentunya adalah pemahaman agama. Ya, semakin memperdalam agama, ya, maka insya Allah dia akan senantiasa berorientasi kepada akhirat. Tapi bukan berarti ya pemahaman yang salah. Berorientasi kepada akhirat, kemudian kita itu meninggalkan dunia, bukan berarti begitu. Ya. Dan karena urusan akhirat, Anda tinggalnya di masjid terus. Nggak pernah bekerja, tidak pernah keluar membantu orang tua, Anda di masjid terus sembahyang, berdoa, baca Al-Quran, terus saja begitu. Ini namanya rohbaniyah namanya. Ya. Rohbaniyah itu adalah kayak orang-orang Nasrani, maaf itu ya. Orang rahib-rahib itu kan mereka yang namanya ibadah ya di tempat ibadah mereka. Ya. Ibadah di tempat ibadah mereka. Tapi kalau dalam kita, konsep Islam adalah beribadah itu bukan hanya di masjid saja. Beribadah itu dalam kehidupan sosial, ya, dalam dunia kerja. Dan Anda itu memiliki keahlian apa, maka gunakan keahlian itu untuk kebaikan umat. Anda nanti misalnya menjadi seorang psikologi, ya, maka menjadi psikolog yang baik, ya, yang menunjukkan akhlak-akhlak Islami. Ya, ini adalah salah satu peran Anda dalam mengorientasi dalam kehidupan akhirat. Bukan hanya sekedar untuk bekerja, mencari dunia, gitu. Tidak ya, tapi bagaimana Anda itu memasukkan nilai-nilai Islami di dalam kehidupan Anda. Sesuai dengan apa? Kapasitas Anda sebagai seorang psikolog misalnya nanti. Begitu ya, Mbak Mas Kuntayuda. Maaf, Mas Kuntayuda. Jadi ya, Anda punya keahlian apa? Gunakan untuk kebaikan agama Anda. Maka itu adalah termasuk bagian istiqomah menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya. Oke, selanjutnya yang bawahnya. Maaf Bapak. Ya. Maaf Bapak, ada yang belum di ACC. Iya. Saya sambil ini ya. Ya. Lagi proses. Selanjutnya. Yang belum jawab Mbak Te sudah Indah. Tadi Indah apa ya? Saya sambil minimal tahu namanya. Indah ya, Mbak Indah tadi ya. Kelompoknya. Alifah. Silakan Alifah. Maaf Bapak, saya izin menjawab pertanyaan dari Resifah. Ya. Silakan. Setelah melewati alam rahim, manusia akan lahir ke dunia. Namun, biasanya bayi yang baru lahir akan menangis. Mengapa hal tersebut terjadi?
Berdasarkan hadis yang sudah diterangkan, bahwa setiap bayi yang lahir itu selalu mendapat tusukan dari setan. Bahkan tangisan bayi adalah jeritan, petanda dia sedang menahan sakit. Maka dari itu, bayi yang lahir harus diazankan. Rasulullah SAW memberi tuntunan pada umatnya agar terhindar dari gangguan setan pada saat bayi dilahirkan. Begitu Pak jawabannya. Ya, begitu ya memang ya. Jadi ketika bayi dilahirkan, menurut pandangan Islam, menangis itu memiliki nilai spiritual gitu ya. Nilai-nilai ilahiyah. Maksudnya apa? Bahwa manusia ketika dilahirkan itu bayi yang memiliki fitrah gitu ya, masih suci, bersih gitu ya. Maka itu ada gangguan apa-apa itu makanya ketika sudah selesai, maksudnya persalinan sudah selesai, disunahkan untuk diadzankan ini agar suara yang didengar oleh si jabang bayi adalah kalimat-kalimat thayyibah, Allah Akbar dan seterusnya. Ini agar supaya terlindung dari godaan setan yang meminimalisir ya, karena memang betul itu ya bahwa manusia ketika di alam ruh, di alam kandungan itu masih fitrah, masih memiliki fitrah. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Ya. Ketika anak Adam itu dimasukkan ke dalam alam rahim, maka para ruh ini yaitu si calon jabang bayi ini berjanji, bersaksi, memproklamirkan dirinya itu ya. Proklamasi gampangannya dia memproklamasikan dirinya bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhannya. Mana buktinya? Lihat Anda dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ya, Allah bertanya kepada si jabang bayi ini, calonnya itu ya ruhnya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhan kami menjadi saksi agar supaya apa? Supaya nanti di akhirat itu tidak ada lagi manusia yang beralasan saya lalai, saya nggak tahu, saya belum pernah mendengarnya. Maka inilah Allah mengingatkan melalui Al-Quran akan fitrah kita sebagai manusia, ya, bahwa Allah adalah sebagai Rabb kita. Maka bayi ketika lahir itu ya dengan berbagai macam ujian. Bahkan ketika bayi itu lahir dalam keadaan tidak menangis ini dipertanyakan. Ya. Mungkin bisa cara bicaranya itu terganggu dan sebagainya. Ya, baik, mungkin itu ya untuk misalnya tadi sudah mewakili hadis yang dibacakan oleh Mbak siapa tadi saya lupa namanya, Audi siapa? Alifah ya. Bapak. Ya, yang lainnya. Ya, diselesaikan nih waktunya tinggal sedikit. Bapak izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya, sudah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena diberi penglihatan, pendengaran, dan hati. Yang dimaksud sempurna itu seperti apa? Namun, ada juga manusia yang memiliki kekurangan seperti tidak bisa melihat, apakah itu masih dikatakan manusia sempurna? Orang yang memiliki kekurangan masih dikatakan sempurna, karena dalam kesempurnaan manusia, ternyata Allah tidak menciptakan semua manusia di dunia ini dengan sangat sempurna. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan Allah telah menentukan takdir setiap manusia yang hidup di dunia ini. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ujian yang berbeda-beda untuk manusia, dan Allah akan memberikan pahala dan akan memberikan pahala, dan pahala tersebut akan mengantarkannya ke surga. Begitu, Pak. Iya. Ini ada kisah yang sangat luar biasa ya. Ada seorang hafidz Quran. Dia dalam keadaan yang buta gitu ya. Anda pernah mungkin menyaksikan itu ya. Ketika ditanya gitu ya, apakah kamu ingin sembuh dari buta gitu ya? Maka kemudian jawabannya itu apa? Saya ingin nanti intinya itu adalah ya ingin begitu ya, sebenarnya ingin, tapi inginnya nanti ya di surga gitu ya.
Sehingga apa? Sehingga anak tersebut terpelihara matanya dari melihat hal-hal yang haram dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu, mungkin Allah mencabut salah satu kesempurnaannya, tetapi nanti akan disempurnakan oleh Allah di akhirat manakala dia menjadi orang yang taat, ya. Ini harusnya dijadikan motivasi bagi kita. Ketika kita memiliki kekurangan, maka kita pertama kali harus ridho, menerima bahwa ini adalah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana misalnya orang yang buta, maka manfaatkan itu. Dengan buta itu malah justru dia menghafal Al-Qur'an, gitu ya, atau menghafalkan hadis dan sebagainya. Banyak sekali ulama-ulama karena keterbatasan matanya kemudian menjadi ulama yang sangat besar, bahkan dia menjadi penghafal Al-Qur'an, penghafal hadis dan sebagainya. Jadi kalau menurut pembahasan kita di waktu sebelumnya, manusia memang diberikan dua potensi basyariah dan potensi insaniyah. Kalau misalnya manusia hilang salah satu dari potensi itu, maka hilang salah satu kesempurnaannya, ya, hilang salah satu kesempurnaannya. Jadi matanya tidak bisa melihat, berarti salah satu kesempurnaannya itu hilang. Tapi ada hal yang sangat esensi dari mata, ya. Kalau telinga itu sangat lebih penting daripada mata, ya, telinga. Ketika orang yang telinganya tidak bisa mendengar, mungkin tidak bisa berbicara, ya, susah berbicara dan sebagainya. Jadi pengetahuan susah masuk ke dalamnya. Adapun orang yang masih mendengar, dia masih bisa mendapatkan ilmu, masih bisa mendengarkan dan menghafalkan dan bisa ngomong dia. Kalau orang yang tuli biasanya susah untuk berbicara karena dia nggak pernah mendengarkan sesuatu sama sekali. Ya, jadi inilah Allah menentukan hamba-hambanya dengan berbagai macam keadaan. Ada yang hilang penglihatannya, ada yang hilang pendengarannya, ada yang mungkin tidak ada kakinya, atau mungkin ada juga Allah menjadikan manusia itu ada yang kembar siam gitu ya. Ini adalah salah satu dari kekuasaan Allah yang ingin ditunjukkan kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran. Kita yang sempurna mengambil pelajaran. Mereka yang nggak bisa jalan saja mampu dengan berbagai macam kemampuan, mengapa kita tidak bisa? Mereka yang mungkin hilang tangannya bisa melakukan berbagai macam aktivitas, kemampuan, ya harusnya kita lebih dari mereka. Ya, ini memang Allah kadang-kadang mengurangi atau mencabut salah satu kesempurnaan kita, tapi di sisi lain Allah memberikan kelebihan. Ya, baik itu ya. Kemudian masih ada lagi nih, silakan. Ini sudah 3 yang dijawab, 2 lagi. Waktunya sudah habis nih malah ya. Silakan 2 lagi. Pak izin menjawab pertanyaan dari Retno Sofi. Ya, silakan Mbak Ade. Pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan orang jahat yang menurutnya berdosa, padahal Allah tahu orang jahat pasti akan masuk neraka? Mengapa Ia menciptakan manusia jika Ia tahu takdir manusia itu sendiri? Jawabannya, jahat tidaknya seseorang itu tergantung dari pribadinya sendiri. Ketika ia mendekat pada Allah, maka ia akan menghindari perilaku yang jahat. Sejatinya Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar mereka beribadah kepada Allah, dan dengan itu Allah mengetahui tingkat keimanan seseorang, dan kebaikan yang diperbuat akan mendapatkan pahala dan balasan surga. Namun ketika berbuat jahat, maka akan mendapatkan dosa dan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam Quran Surat Al-Anbiya, Allah berfirman yang artinya Allah tidak bisa ditanya tentang apa yang diperbuatnya, merekalah yang dimintai pertanggungjawabannya. Tindakan Allah sebagai Tuhan yang memiliki semesta alam adalah mutlak dan tidak perlu persetujuan siapapun. Karena itulah ayat-ayat yang berbicara mengenai penciptaan hampir semua diikuti dengan pernyataan apa yang dikehendaki Allah sebagai syarat kebebasan kehendak Allah. Begitu, Pak. Ya, oke ya. Sepakat ya? Ya, jadi jangan menyalahkan Allah ketika orang berbuat jahat. Allah sudah memberikan kita bekal untuk memilih, gitu ya. Maka pilihan itu ada pada diri kita, ya. Bagaimana
Allah sudah memberikan kita akal untuk menjadi hakim, ibaratnya dan sebagai hakim akal itu. Ya, untuk menentukan mana baik, mana buruk adalah akal kita itu. Dan hati kita adalah sebagai rajanya untuk menentukan, ya, menentukan mau melakukan atau tidak. Sedangkan mata, telinga, tangan, kaki itu adalah sebagai rakyatnya yang akan melakukan, yang akan action, ya, yang akan action melakukan sesuatu. Ya, jadi ini Allah memberikan kita akal, hati, jasad. Ini adalah suatu kesempurnaan agar supaya manusia itu memilih, gitu ya. Ya, jadi akalnya adalah sebagai untuk mempertimbangkan, ya. Kalau akalnya masih sehat, akalnya masih waras, gitu ya, pasti dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Hati itu akan merespon ini baik, ini buruk, ya. Kemudian akan mempertimbangkannya untuk melakukannya atau tidak jadi melakukannya, ya. Tetapi kadang-kadang manusia itu memang dibekali oleh tadi hawa nafsu. Ketika manusia itu lebih condong dominan hawa nafsunya, maka kecenderungannya manusia itu akan tadi melakukan kejahatan. Ya. Makanya hawa nafsu itu harus dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Al-Quran maupun hadis atau para ulama yang menjelaskannya, gitu ya. Jadi Allah menciptakan manusia dalam keadaan jahat, tidak. Manusia lahir itu dalam keadaan fitrah semuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi Allah menciptakan manusia itu semuanya dalam keadaan fitrah, dalam membawa kebaikan. Maka kemudian manusia hidup di muka bumi ini beragam macam keadaannya setelah dia dewasa dan sebagainya. Satu lagi silakan yang belum menjawab. Saya izin menjawab pertanyaan Rangga Yuda, Pak. Silakan Mbak Trisnawati. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia setelah kematian mengalami perpindahan. Perpindahan di sini maksudnya dari mana ke mana dan dalil apa yang menjelaskan tentang itu. Dalam Al-Quran, surat Al-Ghafir ayat 11, telah disinggung mengenai masalah ini. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Halo, sudah Mbak Tris? Dihidupkan pada akhirnya dan menghidupkan di alam barzah, dan kemudian dimatikan di alam barzah dan dihidupkan pada hari kiamat untuk perhitungan. Begitu, Pak? Ya, jadi manusia itu kalau Anda lihat tadi ya videonya ya, mengalami fase kehidupan ya. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian alam barzah, kemudian alam akhirat. Dan disebutkan di sini bahwa manusia setelah kematiannya pun mengalami perpindahan. Perpindahannya dimaksud di sini apa? Yaitu dari setelah meninggal dunia kemudian di alam barzah. Saya lupa ayatnya, Anda lihat di dalam Al-Quran coba nanti ya, bagaimana keadaan siksa yang diberikan Allah kepada Fir'aun. Itu ada di dalam Al-Quran disebutkan. Ya, setelah dunia kemudian berpindah di alam barzah. Kemudian Fir'aun disiksa siang malam mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah nanti di alam barzah kemudian manusia akan dibangkitkan lagi. Setelah di alam barzah atau alam kubur maka akan dibangkitkan. Tsumma innakum yaumal qiyamah tub'atsun. Ini di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun Anda lihat tuh di dalam ayat 14 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Mu'minun itu ya, mulai dari penciptaannya yaitu di alam rahim ya, ketika menjadi air mani, menjadi segumpal darah, segumpal daging, menjadi tulang belulang, menjadi manusia, kemudian lahir, kemudian setelah itu manusia hidup di dunia dan akan tub'atsun, akan dibangkitkan. Ya, itu ada dalam surah Al-Mu'minun. Jadi berpindah-pindah. Kemudian di padang mahsyar. Ya, setelah itu akan dikumpulkan lagi di padang mahsyar. Itu di dalam hadis disebutkan kurang lebih ada 50.000 tahun. Subhanallah nih ya. 50.000 tahun bagi orang yang mungkin tidak langsung masuk surga tanpa hisab, itu ada yang sampai 50.000 tahun ada di padang mahsyar. Ini Masya Allah ya, kalau mendengar hal ini maka dunia itu sangat apa? Dunia itu sangat
sebentar sekali. Makanya banyak yang mengatakan bahwa dunia itu adalah seperti ya kita mampir saja melakukan perjalanan, ya kita masih sangat jauh perjalanan kita. Ya. Begitu ya Mbak Mas untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi kan kita itu sadar akan hakikat hidup kita. Jadi ini adalah materi untuk menyambung materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah hakikat manusia menurut pandangan Islam, kemudian yang sekarang adalah pandangan manusia dan kehidupan. Manusia dan kehidupannya. Ya, tujuannya sudah jelas tadi ya, tujuan Allah menciptakan kita, kemudian ragam orientasi hidup manusia. Di manusia itu memang beragam macam orientasi hidupnya. Ada yang berorientasi kepada dunia, ada yang berorientasi kepada akhirat, ada yang berorientasi kepada atau yang ideal adalah menyeimbangkan antara keduanya. Ya, menyeimbangkan antara keduanya. Ya, kita beramal di dunia dan juga jangan sampai melupakan akhiratnya. Ya. Atau sebaliknya justru ya, kita melakukan aktivitas untuk akhirat kita, tapi jangan sampai kita itu wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Jadi dua-duanya penting. Ya, dunia adalah jembatan untuk kita sampai kepada akhirat. Maka manfaatkan dunia ini untuk sebaik-baiknya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung ini ya, mungkin langsung ke saya. Boleh, silakan. Satu pertanyaan mungkin. Sudah paham semuanya? Ya, ini sudah ada kuliah nggak tadi pagi? Dari pagi ada kuliah atau tidak? Ada, Pak. Ada ya. Ya. Berarti masih nyambung nih ya. Nanti sore ada kuliah lagi. Ada Pak, paling intensif ini. Ya, semangat ya. Silakan dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Anda masih sangat banyak waktunya untuk belajar gitu ya. Maka di UMP ini adalah sebagai tanda di mukanya Anda untuk nanti keluar ya dari kawah menjadi manusia-manusia yang tentunya yang jangan sampai lupa ya bahwa di UMP adalah untuk modern, unggul modern dan islaminya jangan sampai lupa. Sudah cukup ya, ini waktunya sudah mau habis. Jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaan, antusiasme semuanya yang telah mengikuti perkuliahan di pagi hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Bapak. Syukron. Wa iyyakum. Makasih Bapak. Ya. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.